Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Bertemu lagi di materi IPA selanjutnya. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi tentang tekanan zat. Video kali ini part 2. Ibu akan menjelaskan aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Kompetensi dasar 3.8 menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan. Tujuan pembelajaran untuk materi kali ini diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan dapat dilihat pada gambar berikut. Pertama-tama, air diserap oleh rambut-rambut akar, kemudian air masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Selanjutnya, air akan melalui korteks, dari korteks, air kemudian melalui endodermis dan perisikel. Selanjutnya, air masuk ke jaringan silem yang berada di akar. Setelah tiba di silem akar, air akan bergerak ke silem batang dan ke silem daun. Pengangkutan air dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Sifat ini seperti yang terdapat pada pipa kapiler. Pipa kapiler memiliki bentuk yang hampir menyerupai sedotan, akan tetapi diameternya sangat kecil. Apabila salah satu ujung pipa kapiler dimasukkan ke dalam air akan berada pada pipa tersebut akan lebih tinggi daripada air yang berada di sekitar pipa kapiler. Begitu pula pada batang tanaman. Daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi. Kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Adesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Selain disebabkan oleh gaya kohesi dan adesi, naiknya air ke daun disebabkan oleh penggunaan air yang di bagian daun atau disebut dengan daya isap daun. Pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh fum. Pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya yaitu daun, yang merupakan daerah memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tanaman lain yang dituju, yaitu daerah yang memiliki konsentrasi gula yang rendah, dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh silem dan flum. Tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Hal ini dikarenakan tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Tekanan darah diukur dengan menggunakan sebuah alat yang bernama sphygmomanometer. Ada pula yang menyebutnya dengan tensimeter seperti pada gambar berikut ini. Pada proses pengukuran tekanan darah juga berlaku hukum Pascal, di mana bunyi hukum Pascal, tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Dengan demikian, tekanan darah yang berada pada bagian aorta akan sama dengan tekanan yang ada pada arteri atau pembuluh nadi yang ada di lengan atas atau di bagian tubuh yang lainnya. Tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida terjadi secara difusi, yaitu proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah. Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Pada bagian ini yang dimaksud dengan tekanan parsial adalah tekanan gas oksigen dan gas karbon dioksida yang terlarut di dalam darah. Berikut ini adalah mekanisme difusi pada proses pernapasan. Pada gambar dapat kita lihat yang berwarna merah adalah udara yang dihirup dan yang berwarna biru adalah udara yang dihembuskan. Dari mekanisme tersebut dapat kita perhatikan bahwa tekanan parsial pada udara yang dihirup atau yang kita tarik dan masuk ke dalam tubuh memiliki tekanan parsial dengan konsentrasi tinggi. Sebaliknya,
udara yang kita hembuskan memiliki tekanan parsial dengan konsentrasi rendah, sehingga terjadi perpindahan gas dari tekanan yang konsentrasinya tinggi ke tekanan konsentrasi rendah. Baiklah, sekian penjelasan tentang tekanan zat. Semoga dapat bermanfaat dan selamat belajar kembali di rumah. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.